Sorotan kami hari ini, Saudara, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw somasi tim kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB karena Paulus dituding terlibat penetapan tersangka Lukas NMB oleh KPK. Paulus Waterpauw bilang jika tidak diklarifikasi dalam waktu 2 kali 24 jam, dirinya akan membuat laporan polisi soal pencemaran nama baik. Paulus menyatakan tim kuasa hukum seharusnya fokus menghadapi proses hukum yang sementara berlangsung dan bukan membangun wacana tanpa bukti yang jelas. Dalam konferensi pers kemarin, pengacara Lukas NMB Stefanus Roy Running menyebut nama Paulus Waterpauw. Pengacara menduga ada politisasi kasus NMB berkaitan dengan adanya permintaan agar Paulus Waterpauw menjadi Wagub Papua. Pak Lukas ini didahului dengan peristiwa sebelumnya. Pilkada 2017, Budi Gunawan, Kepala BIN waktu itu, Tito Kapolri, Paulus Waterpauw waktu itu, mereka bertiga sepakat meminta Pak Gubernur untuk menerima Paulus Waterpauw jadi wakilnya. Itu September 2017. Saya ada. Waktu itu saya hadir pertemuan itu di rumah Budi Gunawan di Jakarta Selatan sini, rumah dinas waktu itu. Pak Lukas sendiri yang masuk, kami semua tim hukum dengan pejabat yang ada. Saya harus bongkar ini. Untuk mengetahui duduk perkara somasi penjabat Gubernur Papua Barat kepada kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Vindi Rakmeni di Sentani Jayapura, Papua. Vindi, apa sebenarnya alasan utama penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melayangkan somasi kepada kuasa hukum Lukas NMB, Vindi? Ya, selamat malam Cynthia. Dapat kami laporkan bahwa memang kemarin penjabat Gubernur Papua Barat maksud kami Paulus Waterpauw sudah melayangkan somasi kepada kuasa hukum Gubernur Lukas NMB karena diduga kuasa hukum Lukas NMB ini menyeret nama Paulus Waterpauw dalam penetapan tersangka Gubernur Lukas NMB. Pada beberapa kali pertemuan oleh kuasa hukum menyampaikan bahwa Paulus Waterpauw terlibat dalam penetapan Gubernur Lukas NMB sebagai tersangka, sehingga memang ini yang menjadi dasar dari Paulus Waterpauw melayangkan somasinya pada Senin kemarin. Dan hal ini sangat disayangkan oleh Paulus Waterpauw karena ia menduga atau menyebut bahwa tim kuasa hukum dari Lukas NMB ini tidak fokus pada perkara yang sementara dijalani, namun membangun wacana yang tidak beralasan. Oleh karena itu memang Paulus Waterpauw meminta kepada kuasa hukum Gubernur Lukas NMB untuk memberikan klarifikasi dalam waktu 2 kali 24 jam. Dan jika klarifikasi tidak dilakukan, maka Paulus Waterpauw akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan hal ini ke pihak kepolisian. Dan berikut kutipan wawancara penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. Jadi saya hanya mau mengatakan begini, bahwasanya kalau sudah terjerat dalam dugaan tindak pidana penyelewengan maupun tindak pidana korupsi, ya hadapi saja. Jangan terus dikait-kaitkan dengan kepentingan satu dan lain. Tidak ada urusan. Kalau beliau masih mewacanakan, itu bicara politik, itu tidak ada ranah hukum. Kalau sudah bermasalah dengan hukum, hadapi hukum itu. Bikin malu. Karena apa? Faktanya tidak mengenakan bagi kita anak Papua. Merusak citra generasi muda Papua ke depan. Ya, itu tadi pernyataan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. Ia meminta kepada tim kuasa hukum dari Lukas NMB ini untuk fokus menghadapi perkara yang sementara dihadapi saat ini dan tidak membangun opini lain dari kasus itu. Cynthia. Iya, Vindi, lantas terkait dengan somasi ini, sudah adakah respon ataupun jawaban dari kuasa hukum Lukas NMB, Vindi?
Ya, dari konfirmasi kami kepada kuasa hukum Lukas NMB, Stefanus Roy Roning tadi sore, ia menyebut bahwa hingga saat ini belum menerima somasi ini. Namun jika nanti sudah diterima maka akan diklarifikasi oleh kuasa hukum dari Lukas NMB. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Vindi Rakmeni melaporkan langsung dari Jayapura, Papua. Terima kasih Vindi.